jumpa, salam sehat. Marilah kita awali hari ini dengan berdoa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, tulang kering berserakan seperti dalam kuburan massal, oleh kuasa Roh dapat dibangkitkan menjadi kekuatan tentara besar. Manusia yang hidupnya dirasa kering dapat bangkit karena kuasa Roh Allah. Hidup tanpa harapan, itu yang digambarkan oleh umat dalam pembuangan. Masa jaya sudah lewat. Sekarang tinggal kekecewaan, kekeringan, kekosongan. Tak ada yang bernilai yang masih dapat dicari, karena dalam keadaan tercerai-berai, tak bersyaraf, tak berdaging, tak bernafas, hidup tidak menjanjikan apa-apa lagi. Hanya Roh Tuhan yang dapat datang menolong. Dan atas kehendak Tuhan, Nabi diutus untuk bernubuat mendatangkan Roh Tuhan, menghidupkan tulang kering Israel. Kalau manusia menghitung-hitung kekurangan, kesalahan, ketidakmampuannya, ia lekas lumpuh, merasa tak berdaya. Dan memang dengan kekuatan sendiri, khususnya di bidang rohani, manusia benar hanya tulang kering. Ia harus memohon, dan hanya memohon, agar Roh Tuhan datang meniup, menghidupkan, dan mengarahkan. Bapa, hukum utama akarnya jauh sampai dalam Perjanjian Lama, pelaksanaannya diserukan setiap hari, dengarlah hai Israel. Namun yang kedua dijadikan sama dengan yang pertama. Yesus putramu berani menyingkat hukum Taurat yang banyak sekali pasalnya menjadi 2 hukum saja. Kasihi Tuhan dan sesama. Ia dapat dan berani menyingkat menjadi 2 kalimat padat dan mantap. Yang baru dalam rumusan ini ialah penyamaan hukum cinta sesama dengan hukum cinta Allah. Hal ini mungkin akan menjadi jelas kalau dilihat dari latar belakang Yesus sendiri dalam Perjanjian Baru dan Injil Allah. Ia telah menjadi manusia, sesama bagi kita. Yesus dalam penjelmaannya sebagai manusia justru menyatukan diri penuh dengan yang paling kecil dan paling hina. Yang mengasihi yang kecil dan hina, mengasihi anak manusia, Allah Putra yang menjelma dan menyatukan diri dengan mereka. Bapa, hukum tertinggi yang mestinya dijunjung tinggi oleh seorang pengikut Kristus adalah hukum cinta kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang di atas hukum ini. Cinta kasih kepada Tuhan dan sesama menjadikan hidup akan lebih membahagiakan. Sayangnya, kami kadang tidak bisa melihat keindahan makna cinta kasih. Kami egois dan fokus memperjuangkan diri kami sendiri. Ini keliru dan harus segera kami perbaiki. Ajarilah ya Bapa, supaya kami mampu mengasihi dan tidak pernah takut mesti terus disakiti, karena cinta kasih selalu datang bersama rasa sakit dan pengorbanan.
Bapa, Engkaulah Allah yang hidup, yang mengendaki kami ikut dalam roh kehidupan-Mu. Kami mohon semoga api cinta kasih ilahi yang Kau gunakan untuk menyayangi kami, Kau nyalakan pula di dalam hati kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan selama-lamanya. Amin. Semoga saudari-saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.